Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke laporan kegiatan bidang perlengkapan tahun 2022. Yang pertama, mengganti daun pintu toilet kamar mandi laki-laki yang rusak dengan harga 1 juta rupiah. Yang kedua, memesan membeli kotak amal 3 lubang dengan harga 1 juta rupiah. Yang ketiga, membeli lampu untuk penerangan khusus acara PHBI, lampu TL 36 watt 4 set, biayanya 1.140.000. Yang keempat, membeli roda tempat pemandian jenazah yang ukuran roda sepeda kecil 4 pieces dengan harga 350.000. Yang kelima, membeli lampu LED 18 watt 10 pieces untuk penerangan ruang tengah masjid, biayanya 620.000. Yang keenam, penambahan pemasangan AC 2 PK 1 unit AC bekas sumbangan dari warga RT 06 dengan biaya pemasangan dan membeli peralatan sebesar 1.350.000. Yang ketujuh, agenda rutin kerja bakti yang dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya. Lanjut ke rencana kegiatan tahun 2023. Yang pertama, pembuatan menara speaker tua. Ya, ini untuk proyek ini minta pendapatnya pada rekan-rekan semuanya. Speaker tua, Pak. Speaker tower. Sementara ini kan pakai toren air bekasnya. Apakah mau pakai besi atau mau pakai menara? Yang kedua, membeli ampli baru khusus untuk digunakan kecerengan. Jadi gak perlu bongkar-bongkar ampli yang di masjid, Pak. Gak harus ngutak-atik. Yang ketiga, penambahan kipas angin di area teras masjid untuk persiapan bulan Ramadan, sholat tarawih. Yang keempat, membeli kabel speaker untuk mengganti kabel speaker yang di dalam dan di teras masjid yang sudah lama. Mungkin itu aja, dan minta pendapatnya dari rekan-rekan semua. Baik, terima kasih Pak Mulyafidin dan Pak Mulyanto. Dua aja yang hadir ya. Duet maut ini, walaupun cuma berdua. Rencana dari bidang perlengkapan dan juga tadi sudah ada laporannya. Ya, alhamdulillah bidang perlengkapan ini juga merupakan salah satu pilar terpenting juga di kepengurusan kita, karena memang terkait dengan pelayanan jamaah. Kalau kualitas perlengkapannya tidak maksimal juga masih ada yang kurang gitu. Jadi tapi nanti seperti dari awal kita sampaikan, walaupun petugas perlengkapan atau bidang perlengkapan ini ada dua, sebenarnya sesungguhnya semua kita ini bidang perlengkapan. Begitupun bidang-bidang yang lain gitu. Kita semua saling membantu dan jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong gitu, minta bantuannya. Manakala misalnya ada teman-teman yang sedang kosong,
Monggo silakan saling membantu karena sesungguhnya semua kita adalah satu kesatuan untuk Masjid Rodatul Jannah. Kemudian untuk tadi ada 4 hal, ada pembuatan toa, kemudian pengadaan ampli baru khusus untuk enceleng, terus penambahan kipas untuk bagian luar karena saat tarawih ini khususnya bagian luar ini masih terasa panas gitu ya, karena perlu juga untuk ada penambahan kipas angin. Kemudian untuk pembeli kabel speaker ya, ya. Mungkin itu. Silakan kalau ada tanggapan. Kalau dari saya tambahan, kalau untuk tower itu nanti dipastikan mau di ACC apa enggak. Kalau di ACC nanti tinggal bikin rancangannya seperti apa, estimasinya harganya berapa. Terus untuk kipas angin memang kita butuh untuk suasana Ramadan itu kan biasanya memang panas, yaitu segera mau dilelang yang seperti rencana kemarin ya. Itu kan perlu penambahan kabel Pak, itu Pak, kabel baru dan sebagainya. Nah, itu secepatnya karena kan instalasi kabel juga agak sebentar. Terus pemasangan kipas itu kayaknya juga butuh banyak. Nanti dilelang saja. Saya rasa itu aja. Monggo ada lagi? Terima kasih Pak Tomo, tadi mungkin izin follow up dari yang tadi disampaikan oleh bidang perlengkapan ini adalah melengkapi tower tadi itu kebutuhan biayanya berapa, berarti ukuran segala macam dan keluar biayanya berapa gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan realisasi. Mungkin sih ini tidak secara urutan itu mungkin dia setelah kipas angin dulu mungkin ya. Jadi kan karena kaitannya Ramadan ini mungkin untuk misalnya ampli baru, tower dan kabel speaker ini bisa setelah Ramadan, atau ya kabel speaker ini kaitan dengan Ramadan pengaruh nggak? Oh berarti dia dua ya, kipas angin dan kabel speaker bisa prioritaskan. Dan mungkin nilai kalau kabel speaker berapa kira-kira Pak? Kalau 500.000 artinya masih bisa sekalian dengan pengadaan kipas angin. Nanti untuk kipas angin juga tolong misalnya speknya mau seperti apa, harganya berapa, supaya kita lelang nanti jelas gitu. Kita butuhnya berapa unit, satu unitnya harga berapa, nanti kita lempar ke jamaah. Silakan kita buka kesempatan jamaah yang mau menyiapkan kipas angin untuk masjid, untuk kita semua sholat tarawih, kita buka selebar-lebarnya gitu kan. Jadi silahkan nanti coba tolong bidang perlengkapan untuk menyiapkan data-datanya supaya nanti kita berikan ke jamaah. Jamaah juga udah jelas, harga berapa, 500.000, ya bisa nyumbang 1, 2 gitu kan, tinggal seperti itu. Ada lagi yang lain? Tambahan untuk perlengkapan, tadi saya udah sedikit request juga ke Pak Mul, dan juga ini berkaitan dengan kajian rutin malam Ahad dan juga publikasi media. Jadi waktu itu Pak Dartono minta dibikinin backdrop ya. Jadi ini mohon di konsep dimasukin ke bidang perlengkapan. Nanti desainnya Pak Sekjen minta tolong untuk backdropnya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya memang itu nanti live kita saat live itu tidak ada identitasnya gitu. Jadi orang kalau ngambil itu kita nggak ke bawah-bawah gitu. Kalau ada backdropnya live kita itu kalau orang ngambil kopinya RJ tetap ada gitu. Karena backgroundnya ada tulisan RJ-nya. Karena tadi kaitannya dengan publikasi. Kalau nanti ada donatur apapun, mereka lihat bahwa kita aktif berkegiatan, insya Allah donatur juga akan menyalurkan infak sedekahnya dengan mudah. Ada lagi? Tadi Pak Endro. Kira-kira berapa unit lagi tuh yang perlu itu? Ya, nanti termasuk AC dihitung aja dulu. Misalnya gini, kalau ada yang saya juga melihat AC jangan sampai ada AC tapi dia rusak terus gitu. Masalahnya nanti kita yang kesalahan sama jamaah, nih AC nggak hidup-hidup gitu. Mendingan AC-nya nggak ada dan nggak hidup gitu daripada AC-nya ada dan nggak hidup-hidup. Kita yang salah. Ini jadi kayak nggak dirawat gitu. Kalau jelas tidak dingin dan emang tidak ada AC-nya kita nggak salah gitu. Sudahlah panas, AC-nya ada gitu. Cuman nggak bisa hidup gitu. Dan juga memang susah dibenerinnya, banyak misalnya biaya servis dengan
dengan harga kita beli baru lebih mahal servis, mending kita pengadaan baru lagi. Kira-kira dengan ukuran ruas seperti itu butuh berapa, misalnya 1 unit lagi, udah 1 unit lagi, yang tidak efektif dilepas saja, kita masukkan ke sedekah sampah. Silakan Pak Yahya. Untuk menambahkan dari perlengkapan ya, dari RJ sendiri sudah lama belum punya yang namanya partisi ya. Partisi itu buat ini ya, jadi partisi itu penting banget karena jamaah kita bukan jamaah muzakar semua atau laki-laki semua, itu kan ada ibu-ibu, ada tamu atau apa. Itu partisi itu tiang partisi yang bisa disetel, bisa ini, bisa kotak atau bisa L atau apa, itu penting itu Pak. Jadi setiap masjid kalau bisa punya kayak gituan, di kita belum punya. Itu aja, terima kasih. Berarti dia untuk sholat apa acara PHBI partisi? Karena kan kalau misalnya tarawih itu biasa kita pakai tiang tenda itu ya, di sini. Ya mungkin nanti bisa bidang perlengkapan di follow up terkait dengan misalnya partisi itu penggunaannya untuk apa gitu. Maksudnya nanti kalau memang tidak begitu besar ya bisa di follow up. Ada lagi? Sudah habis waktunya. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti tolong juga program salah satunya kan yang rutin sesi perlengkapan adalah setiap pekan ketiga kita kerja bakti. Jadi bagi pengurus yang di pekan ketiga ada di rumah, dengan senang hati kita sama-sama bareng-bareng untuk kerja bakti di masjid, membersihkan atau merapihkan area-area masjid. Selanjutnya pembangunan. Tadi mic-nya mana tadi? Pak Sunardi dan timnya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya saya minta maaf karena personel dari seksi pembangunan nggak bisa hadir semua, mungkin karena ada kesibukan masing-masing sehingga hanya saya sendiri. Yang laporan dari seksi pembangunan untuk tahun 2022 tidak banyak yang bisa dikerjakan karena berbenturan dengan saldo kas yang ada. Dimana kita ketahui pelunasan pembangunan TPG terakhir bulan puasa April 2022 itu kebetulan pelunasannya ada Pak Sutisna selaku bidang ekonomi dan Pak Tomo waktu itu sekalian proposal santunan anak yatim itu bareng-bareng itu, sehingga bulan puasa atau April 2022 itu baru lunas pembangunan TPG. Terus pembangunan yang berjalan tidak terlalu banyak. Yang ada yang pertama yaitu untuk ngecor jalan depan masjid. Yang pertama kerja bakti itu biayanya sekitar 4,5 juta. Terus yang kedua pembuatan tempat pemotongan hewan kurban santing TPG yang memakan biaya sekitar 3,2 juta. Kenapa pembangunan di tahun 2002 ini terkesan stagnan, nggak ada perkembangan seperti yang beliau tadi bidang ekonomi ungkapkan? Yang saya khawatirkan itu bidang ekonomi justru tidak paham jumlah pengeluaran pokok masjid kita, sehingga beliau kencelengan terus tapi nggak bangun-bangun. Padahal alokasi kencelengan itu nggak pure atau 100% untuk pembangunan. Yang pertama yaitu yang telah kita sepakati di raker-raker sebelumnya, di mana 20% dari kencelengan itu untuk kas masjid, 5% itu untuk lain-lain. Yang biasa 25% itu langsung ke Pak Indro. Yang 15% itu PHBI, sedangkan 60% sisanya itu untuk perlengkapan dan pembangunan.
Tetapi aktualnya setelah berjalannya dengan waktu, 1 tahun 2022 itu total cancelingan sekitar 103 juta, sehingga 25% dari total 1 tahun itu 26 juta, sekitar 26 juta itu dialokasikan untuk kas masjid, 15% sekitar 15 juta itu buat PHBI, 60 jutaan itu untuk pembangunan dan perlengkapan. Tetapi kenyataannya setelah berjalan banyak sekali faktor-faktor yang menghambat, seperti setiap akhir bulan ada subsidi untuk ke kas masjid, karena sebagaimana kita ketahui operasional masjid kita itu kurang lebih 2022 itu yang udah pokok itu 9 juta ya Pak Indro, 9 juta, sedangkan andalan dari kas masjid itu kota infak Jumat rata-rata kalau 1,1 juta satu bulan 4,5, itu ditambah 2,5 juta dari cancelingan baru sekitar 7 juta. Lah 2 juta itu mau nggak mau yaitu ketika nggak ada infak dari jamaah, akhirnya kasbon lah ke kas pembangunan. Terus yang kedua PHBI itu dalam 3 event besar rata-rata itu 10 juta, sehingga sekitar 1 tahun itu 30-an juta, karena yang terakhir kita kemarin acara Maulid kemarin itu sekitar 12 berapa gitu. Jadi sedangkan alokasi selama setahun itu cuma 15 juta, berarti ada subsidi lagi dari kas pembangunan untuk ke PHBI. Makanya ketika bidang ekonomi tadi mempermasalahkan kenapa kita nggak ceringan terus tetapi nggak bangun-bangun, yang itu yang saya khawatirkan, beliau itu bidang ekonomi justru tidak tahu pengeluaran pokok atau data akurat dari DKM sendiri, karena yaitu pengeluaran pokok setiap bulannya itu 9 juta itu udah buat operasional, belum yang lain-lain, sehingga saldo terakhir dari kas pembangunan itu minggu Jumat kemarin sekitar 23 juta. Itu belum kita ancang-ancang bulan depan untuk PHBI. Baru kita punya, paling enggak kita punya spare 10 juta buat itu. 13 juta kita mau merangkak jalan untuk pembangunan agak berat, apalagi tadi bidang perlengkapan ada mengusulkan untuk tower. Keduanya yang paling mendesak kipas hitungan cukup banyak untuk persiapan Ramadan, karena bagaimanapun juga kita akan mengutamakan kenyamanan dan nyamannya jamaah, khususnya jamaah perempuan ketika sholat taraweh, karena komplainan dari ibu-ibu tahun kemarin itu nggak kusuk karena panas, itu gerah. Jadi kalau kita paksain untuk bangun agak berat untuk yang dekat ini, karena plan kemarin yang udah kami susun sebenarnya untuk perapian tiang masjid dan tower speaker masjid itu sudah ada plan di tahun ketiga ini. Cuman kita juga harus sadar diri dengan kemampuan finansial kita. Ibarat kita mau jalan ke Surabaya dengan motor, BBM kita baru 1 liter, kita boleh yakin nyampe sono dengan 1 liter BBM itu, tapi kan sampai jalannya sana nggak lancar, pasti tersedak di jalan karena terlalu memaksakan diri dengan 1 liternya itu. Nyampe tapi nggak dinaik tapi didorong motornya. Seperti juga kita sekarang ini mau memaksain pembangunan, tapi BBM kita dengan kasnya kita yang terbilang cukup minim 23 itu termasuk untuk persiapan PHBI bulan depan. Itu kita buat ancang-ancang untuk pembangunan agak berat, karena boleh kita ngutang di material, tapi kita juga harus mikirin biaya tukang yang nggak bisa kita utang, karena tukang ada keluarga yang akan dibiayai untuk makan setiap harinya, nggak mungkin kita akan mengutang. Mungkin itu yang dari pembangunan.
nggak banyak yang bisa dilaporkan untuk tahun 2022. Yang 2023 mungkin lihat kondisi sambil berjalannya waktu, lihat kondisi, karena yaitu tadi dengan finansial kita yang terbatas untuk saat ini, karena sumber pendapatan dari bidang pembangunan paling utama dari kencelengan, sedangkan kencelengan kita masih jalan stagnan, bahkan di tahun 2021 ke 2022 justru menurun, prosentasenya menurun rata-ratanya. Mungkin itu saja, mungkin dari tanggapan dari teman-teman atau pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pembangunan ini beberapa kita juga sering diskusi ya. Kita memang sudah menyepakati bahwa membangun itu adalah harus memastikan bahwa kita punya dasar untuk membangun. Membangun itu dalam artian nanti mungkin kita perluas atau kita naik ke atas gitu kan. Di luar itu ya pembangunan-pembangunan kecil masih bisa kita laksanakan, tapi untuk pembangunan misalnya nambah lantai atau apa, kita harus punya dasar yang benar-benar kuat. Jangan sampai masjid kita megah tapi kosong jamaahnya gitu. Jadi pastikan dulu itu menjadi dasar bahwa kita belum mulai membangun karena belum bisa memastikan jamaah itu benar-benar penuh gitu. Ya kecuali mungkin kalau tarawih hari pertama insya Allah sangat penuh sampai keluar gitu atau sholat id. Tapi kalau di lain-lain waktunya masih belum. Walaupun beberapa waktu gitu dalam seminggu itu kadang-kadang ada 1-2 malam itu yang penuh anak-anak. Jadi mudah-mudahan nanti itu ekstra kita, artinya gimana caranya supaya kita punya dasar untuk membangun. Artinya tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM Baitul Makmur Pak Haji Sohapli bahwa ya kita harus gimana caranya benar-benar mengajak jamaah untuk bisa lebih memakmurkan lagi masjid yang sudah kita juangkan, kita usahakan ini supaya lebih banyak lagi jamaah yang hadir dan sholat di Masjid Rodatul Jannah. Silakan yang mau menanggapi terkait tadi ada 2 program, yang masjid sama Menara Toa tadi yang seksi perlengkapan itu ya, Pak Nardi ya. Perlengkapan kan kemarin menyerahkan ke pembangunan untuk proyeknya, sehingga makanya di program pembangunan itu ada dimasukin ke menara. Cuman kita juga harus sadar diri untuk skala prioritas untuk saat ini yang paling mendesak itu kipas angin karena dari saldo pembangunan itu ada sebagian saldo perlengkapan, makanya 23 juta itu yang dari hari Jumat kemarin terakhir itu kita kan berkata kalau ngelelang ke jamaah belum tentu nih dapatnya berapa, makanya kita sebar dulu, kita tahan dulu untuk pembangunan yang lebih memakan biaya yang lebih gede, kita optimalkan dulu kenyamanan jamaah untuk di bulan Ramadan gitu. Siap. Ya kembali tadi target kita adalah kenyamanan, keamanan dan kenyamanan jamaah. Jadi prioritas kita adalah itu dulu gitu ya, yang memang supaya jamaah makin nyaman, makin aman bisa hadir dan sholat di Masjid Rodatul Jannah. Ada yang menanggapi? Mangga silakan. Terima kasih. Untuk kembali untuk tiang masjid kita itu cukup banyak, 31 tiang. Jadi kelihatan kecil, tapi kalau tiang itu pengerjaan memakan waktu justru lebih lama karena walaupun kecil dia 4 sisi, jadi 4 muka, harus benar-benar
benar-benar padat karena dia maksudnya finishing. Kalau yang di tengah nggak terlalu banyak material yang dibutuhkan karena dia dari plan pembangunan itu kan ntar tembok geser ke tengah. Cuman kalau yang di depan itu kan harus benar-benar dipikirkan, itu cukup banyak makan biaya. Sedangkan yang di tengah itu walaupun pengerjaannya simpel tapi ngerumit karena tiang itu kan 2 kali pengerjakan, jadi agak yang pertama separuh nyambung ke tengah, jadi banyak yang nggak center itu. Mungkin emang plan dari kita untuk yang terdekat itu perapian tiang. Cuman sekali lagi kita juga harus realistis dengan finansial kita gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Ya, jadi perlu saya tambahkan juga yang tadi Pak Nardi jelaskan bahwa selama ini mindset sebenarnya di tahun kedua ini saya mau merubah mindset canceleng itu untuk uang pembangunan. Makanya saya bagi menjadi beberapa item karena ternyata pertama membangun itu tidak mudah gitu ya, karena harus benar-benar butuh biaya besar. Dan juga pertama itu, kedua kita membutuhkan alasan yang kuat juga memulai pembangunan yang nilainya besar. Kedua, ya memang kalau evaluasi saya bidang pembangunan ini mungkin kedepannya bukan bidang pembangunan gitu, kita akan sepakati untuk misalnya membentuk panitia pembangunan. Jadi dia berdiri sendiri dan mereka membuat perencanaan sendiri terkait dengan tahap berikutnya yang itu melibatkan ke RTA dan ke RW-an gitu. Jadi benar-benar kita punya alasan kuat, ayolah kita ngebangun gitu. Karena sepertinya kita sudah terlalu repot dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan itu tujuannya memang untuk supaya masjidnya ada isinya gitu. Karena yang utama kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai masjid megah tapi isinya nggak ada, itu yang harus kita waspadai itu. Nanti dari dasar itulah baru kita coba sounding, kita sampaikan ke pemangku lingkungan, ayo kalau mulai membangun, ayo bareng-bareng dan kita bentuk panitia pembangunan. Seperti itu. Ada lagi nggak? Silakan. Pak Indro. Ya, mungkin cukup ya. Jadi pembangunan itu rencana yang tiang masjid mungkin itu jangka panjang ya. Mudah-mudahan nanti pada Ramadan bisa kita ketahui. Ya mungkin kita strateginya kita lempar ke jamaah sambil mungkin biayanya gitu Pak, direkap kebutuhan biayanya berapa. Nanti kita lempar ke jamaah kira-kira responnya seperti apa gitu Pak. Dan ya sepertinya juga sampai Ramadan ini mungkin harap bersabar gitu ya. Karena memang kalau secara keinginan semua kita punya keinginan besar Masjid RJ bisa lebih baik, bisa berubah gitu. Tapi yang kondisinya memang seperti itu keadaannya. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua supaya kinerja kita di tahun depan ini bisa lebih baik lagi. Ya Pak.